yang paling menarik itu ada tema terkait dengan pemanfaatan biogas gitu ya untuk jadi alternatif bahan bakar. Tapi satu yang paling menarik dari saya adalah menggunakan cangkang telur untuk membersihkan air limbah. Peneliti yang melakukan penelitian hibrid Akademi Sukmajaya Depok yang mayoritas pesertanya berada dalam umur 15 hingga 16 tahun. Oleh karena itu, uji penelitian ini termasuk kategori remaja. Ada 11 siswa yang memiliki pemahaman HAM sedang dan perilaku sosial lainnya. Ini sebenarnya saya adalah penelitian kualitatif. To be nothing to lose. If I cannot do it, then I need to show the truth to all of you. Kalau misalnya hasilnya segini, maka itu yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irma Nurul Fatima dan saya adalah salah satu penguji sidang karya ilmiah anak-anak SMP Lazuardi Al-Falah grade 9. Dari sidang karya ilmiah yang saya uji ini, tahun ini menarik-menarik topiknya. Tapi satu yang paling menarik dari saya adalah topik dari karya ilmiah Ananda Zara yang berusaha membuat eksperimen menggunakan cangkang telur untuk membersihkan air limbah. Menarik sekali penelitiannya dan saya apresiasi karena dia sudah bekerja keras seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Teacher Ani, saya Kepala SD Lazuardi Al-Falah, kebetulan berkesempatan menjadi penguji di sidang akhir karya ilmiah kakak-kakak SMP Lazuardi Al-Falah. Tema yang diangkatnya yang paling menarik itu ada tema terkait dengan pemanfaatan biogas gitu ya untuk jadi alternatif bahan bakar. Nah itu keren banget sampai saya bilang boleh nggak nih kapan-kapan nanti jadi guest speaker ke teman-teman lainnya untuk berbagi terkait dengan biogas. Pokoknya keren-keren semuanya. Sukses untuk kakak-kakak SMP Lazuardi Al-Falah. Ya, perkenalkan nama saya Iid Ahmadimyati. Dalam karya ilmiah yang teman-teman kelas 9 lakukan, saya mendampingi Ananda Reisha. Alhamdulillah Ananda Reisha dapat membuat karya ilmiah dengan baik dan juga dapat mempertahankan karya ilmiahnya ketika presentasi di depan para penguji. Ini pengalaman yang sangat baik sekali untuk Reisha, apalagi di dalamnya dia membuat sebuah penelitian yang sangat menarik sekali berkenaan dengan lingkungan yang kami berharap penelitian yang dilakukannya ini dapat bermanfaat untuk lingkungan sekitar khususnya di Kota Depok. Dapat dilihat dari tabel bahwa kualitas gas dapat terbakar pada hari ke-14. Waktu ini dapat dibilang lebih lama dibandingkan dengan teori yang menyebutkan bahwa gas metana terbentuk sekitar 8 hingga 10 hari setelah fermentasi dimulai. Perbedaan ini kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor seperti jenis sampah yang digunakan, suhu lingkungan, serta kondisi anaerobik dalam biodigester itu sendiri. Saya mendapatkan 8,44 dan 7,96 dan dalam baku mutu 6-9 di mana yang berarti pH dari air limbah tersebut sudah memenuhi syarat. Dan selanjutnya untuk TDS dalam hitungan ppm atau part per million, hasil penelitian awal adalah 190 dan 185 dalam baku mutu 500 yang berarti TDS dari air limbah tersebut juga sudah memenuhi syarat. Hasil dari tingkat konsentrasi subjek menyatakan bahwa mereka semua memiliki tingkat konsentrasi yang rendah. Dari 25 responden, kesimpulannya 56% merokok sesekali dan 32% rutin. Responden memiliki bahwa suatu rekor rendah, sedang dan tinggi. Dan dari situ saya mencari rata-rata dari total skor mereka, yaitu untuk tingkat total dari yang rendah, mereka memiliki rata-rata total skor pembagian itu 14,9 dan untuk rata-rata kecerdasan emosionalnya itu 13,36. Selanjutnya ada rumusan masalah. Saya ingin tahu apakah ada pengaruh pola asuh permisif terhadap prestasi belajar dan bagaimana pola asuh permisif dapat berpengaruh ke prestasi belajar. Menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis tingkat stres siswa. Lalu ada data dan sumber data yang dapat berdampak negatif pada kinerja
menghadapi dan kesehatan mental mereka. Sebagai kesimpulan, 94 responden tidak ada permasalahan dalam perkembangan psikososial karena ia menunjukkan kategori negatif. Penelitian oleh Rauda dan kawan-kawan pada tahun 2017 dalam jurnal psikologi Annals menunjukkan bahwa perilaku bermain game online berpengaruh signifikan terhadap kalangan agresivitas kalangan remaja. Terdapat sebuah perbedaan dalam kecenderungan perilaku agresivitas antara siswa-siswa SMP Lazoria Falah yang bermain game genre MOBA dan juga yang bermain genre sandbox. Ini adalah diagram profil responden yang menunjukkan presentasi kelas responden. Ditemukan bahwa sebanyak 11 siswa kelas 9 dengan persentase 37,5%, lalu dapat siswa kelas 7 dengan persentase 29,9%, serta siswa kelas 8 yang berjumlah 7 orang dengan persentase 33,3%. Hasil penelitian yang saya sudah bahas tadi dapat disimpulkan bahwa public speaking tidak berpengaruh kepada kepercayaan diri siswa-siswi SMP Lazoria Falah. Hari ini aku melaksanakan sidang karya ilmiah dan sebelum aku masuk ke ruangan itu aku nervous banget, overthinking banget kayak apa ya yang bakal ditanyain, apa ya kayak aku bakal revisi apa ya. Tapi alhamdulillahnya setelah aku melaksanakan sidang karya ilmiah semuanya berjalan lancar. Aku seneng banget, lega banget karena penguji-pengujinya baik dan juga pembimbing aku Teacher Isti mantap banget Ter. Makasih teacher sudah membimbing aku di karya ilmiah ini. Berkah terus teacher. Sebelumnya of course aku merasa gugup sekali, kayak akhirnya apa yang aku tunggu-tunggu, apa my hard work, dan afternya it makes me more excited to do the same thing twice, maybe later in senior high school. Rasanya lega sih, lega adalah lega sih. Walaupun sebenarnya Mas tadi agak nervous, lega dan senang udah sidang. Perasaan saya sebelum sidang itu awalnya takut dan gugup ya, takutnya karena takut ada salah-salah atau kalau bukan takut ngeblank tiba-tiba pas menjelaskan di tengah. Tapi alhamdulillah tadi pas sidang akhir dari awal sampai akhir itu lancar, meskipun memang ada yang tertata-tata tapi setidaknya penguji-penguji bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Sebelum melakukan sidang ini saya merasa sangat gugup, sebenarnya sangat gugup, tapi saya latihan terus sehingga saya dapat mengingat isi materi presentasi saya. Dan untuk setelah sidang saya merasa sangat lega karena sudah melakukan presentasi tersebut. Aku habis menjalankan sidang akhir karya ilmiah. Ini bekal-bekal. Nah, after sidang aku lega banget karena udah sidang akhir dan lulus alhamdulillah. Even ada revisi, it's okay. Sebelum sidang aku merasa kayak deg-degan banget, tapi kayak rasanya lama-lama kayak ya udah nikmatin aja, yang penting selesai. Nah, sebelum sidang tadi saya deg-degan banget, tapi setelah sidang akhirnya saya bisa lebih lega dari sebelumnya. Alhamdulillah putri saya tadi sudah melaksanakan sidang karya ilmiahnya alhamdulillah dengan lancar. Saya sangat bangga dan yang paling saya syukuri putri saya bersekolah di Lazuardi ini mengalami peningkatan yang luar biasa dalam hal kepercayaan diri, kreativitas, itu yang sangat kami rasakan. Ini sesuatu yang sangat bagus, jadi sangat appreciate ya kepada sekolah Lazuardi bahwa untuk di tingkat SMP pun sudah ada karya ilmiah, dan saya kira ini sesuatu yang akan sangat membantu mereka ke depannya. Terima kasih, hari ini kami sudah diundang untuk bisa melihat sidang ya. Hal-hal yang dapat kami sampaikan, yang pertama tentunya kami mengucapkan terima kasih ya. Ini beyond dari ekspektasi dari kami ya atas apa ya pola asuh yang dilakukan ya.
bersama-sama antara kami dengan sekolah Laswardi. Itu tentunya bukan hal yang mudah dilakukan oleh anak seusia Raya. Jadi kami sungguh sangat menghargai proses yang dilakukan dalam pembuatan karya ilmiah ini.